Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Karena sudah klik video ini, sekalian di subscribe. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah cerita di mana tokoh utama kita kali ini adalah seorang pedagang di pasar. Dia berjualan di sebuah kios, tapi sayangnya kiosnya ini diguna-guna oleh orang hingga kiosnya ini tidak lagi rame. Jadi gimana ceritanya? Ayo kita mulai. Jadi tokoh utama kita kali ini adalah seorang ibu yang bernama Ibu Rodiah dan memiliki seorang anak. Kita sebut saja namanya ini adalah Neng, dan dia adalah seorang janda yang telah ditinggalkan suaminya selama 2 tahun. Jadi suaminya ini bukan pergi melainkan meninggal dunia. Jadi cerita ini bermula ketika pasar yang biasa ditempati Bu Rodiah ini berjualan baru aja habis direnovasi, dan Bu Rodiah ini kembali aktif berjualan di salah satu kios. Kios Bu Rodiah ini ternyata salah satu kios yang paling rame. Dia berjualan sayur, daging, hingga kue-kue basah. Padahal kios Bu Rodiah ini bukan berada di depan pasar, melainkan berada di dalam pasar yang tempatnya sebenarnya tidak cukup strategis. Tapi mungkin karena Bu Rodiah ini orangnya cukup ramah dan juga di kiosnya ini bisa kasbon, jadi selalu ramai kiosnya Bu Rodiah ini. Seperti pedagang pasar pada umumnya, Bu Rodiah ini selalu menyiapkan dagangannya ketika subuh. Dan anaknya si Neng selalu menyusul ketika jam 5 pagi untuk membantu ibunya berdagang di pasar sebelum berangkat sekolah. Tapi anehnya setelah beberapa bulan dia berjualan di kiosnya yang baru direnovasi ini, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Awalnya pelanggan kios Bu Rodiah ini sangat ramai, tapi perlahan pelanggannya ini menghilang satu persatu. Entah karena memang keberadaan kiosnya ini yang berada di dalam pasar dan tidak terlalu strategi, atau ada hal lain. Tapi bukan hanya pelanggan Bu Rodiah yang mulai menghilang, kualitas dagangannya pun mulai terasa aneh. Sayur-sayuran yang baru dikirim dari supplier sangat cepat terlihat layu. Dan juga seperti daging sapi dan daging ayam sangat cepat sekali busuk. Padahal biasanya dagangannya ini bisa bertahan segar sampai sore hari. Bu Rodiah juga sempat komplain ke supplier karena dia pikir supplier ini yang mengirimkan dia barang sisa atau barang jelek. Tapi supplier ini mengelak karena menurut supplier, warung Bu Rodiah ini selalu dikirimkan yang pertama. Jadi seharusnya mendapat barang yang paling bagus. Bahkan supplier ini juga mengajak si Neng, anak Bu Rodiah ini, untuk berkeliling ke kios-kios yang lain untuk melihat barang-barang kiriman supplier itu. Dan terbukti ternyata dagangan di kios-kios lain itu masih tampak segar. Dan Bu Rodiah pun cuma bisa bingung dan berpikir sebenarnya apa yang terjadi sama kiosnya. Awalnya Bu Rodiah ini tidak ambil pusing, dia tetap melayani pelanggan-pelanggannya yang datang, bahkan memberikan diskon untuk barang-barangnya yang sudah nampak layu seperti sayur dan daging. Tapi anehnya, 3 hari setelah kejadian itu muncul lagi kejadian aneh berikutnya. Dan kejadian itu sempat menggegerkan para pedagang-pedagang di pasar. Kata penjaga pasar yang berjaga di malam hari, dia suka mendengar ada suara berisik dari kios Bu Rodiah seperti orang yang menggedor-gedor pintu kiosnya. Bukan hanya itu, si penjaga juga katanya sering melihat ada sosok yang berdiri di depan pintu kios Bu Rodiah, tapi ketika disamperin, sosok itu malah menghilang. Dan sejak saat itu, kios Bu Rodiah semakin sepi karena para pelanggan lebih memilih untuk belanja di kios lain. Kadang juga di tengah keramaian, di sekitar kios Bu Rodiah ini tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat, sehingga para pelanggan itu memilih untuk pergi karena tidak tahan dengan bau tersebut. Teman-teman kios Bu Rodiah pun mulai
kusak-kusuk, mereka curiga bahwa sebenarnya ada yang mengerjai kios Bu Rodiah dengan cara gaib. Sirik karena kios Bu Rodiah ini sangat ramai. Itu juga muncul karena banyaknya pedagang baru di pasar yang baru direnovasi tersebut. Hingga ada salah satu teman Bu Rodiah yang menyarankan untuk melakukan tolak bala di kiosnya agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu di sekitar kiosnya lagi. Bu Rodiah pun menuruti saran dari temannya itu. Pada jam 12 malam, Bu Rodiah membangunkan si Neng untuk pergi ke kiosnya melakukan tolak bala. Dia membawa sebotol air, garam, dan juga melati yang sudah dicampur. Setelah itu mereka langsung pergi ke pasar. Sesampainya di kios, Bu Rodiah sangat kaget. Karena di kiosnya tersebut tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti ada tumpukan bangkai yang berada di dalam kios Bu Rodiah tersebut. Ketika Bu Rodiah dan Neng sedang menyiramkan pintu kiosnya dengan air yang dibawanya tersebut, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba dari dalam kiosnya terdengar suara gedoran yang sangat kencang. Bu Rodiah dan Neng pun sangat kaget dan mereka buru-buru untuk menyelesaikan menyiram kiosnya tersebut. Suara gaduh di dalam kiosnya Bu Rodiah yang semakin menjadi-jadi membuat si Neng ini sangat takut. Tapi untungnya ketika mereka selesai menyiram di sekeliling kios mereka, suara gaduh itu ikut menghilang. Tapi seramnya tidak sampai di situ saja. Ketika Neng melihat ke sudut pasar, ternyata dia melihat sesosok bertubuh besar dengan mata yang menyala sedang melihat mereka. Namun perlahan sosok itu menghilang bersamaan dengan bau busuk yang juga ikut menghilang. Dan keesokan harinya Bu Rodiah pun mulai mengganti barang-barangnya yang sudah busuk dan layu dengan barang-barang yang baru. Meskipun Bu Rodiah harus mengeluarkan modal yang cukup besar, tapi dia pikir jika itu demi kebaikan kiosnya maka tidak masalah untuk mengeluarkan modal yang besar lagi. Dan benar saja ternyata pelanggan-pelanggan lama Bu Rodiah ini datang lagi ke kios Bu Rodiah dan kembali ramai. Mereka bilang kemarin tuh seperti malas ke tempat Bu Rodiah ini karena banyak bau busuk yang sangat tidak enak. Tapi tiba-tiba belakangan ini mereka seperti kangen lagi untuk berbelanja di kios Bu Rodiah. Tapi sayangnya ketenangan ini tidak berlangsung lama karena bulan berikutnya Bu Rodiah jatuh sakit. Bu Rodiah yang biasanya sangat semangat untuk berjualan di pasar, tapi belakangan-belakangan ini malah terlihat seperti pucat dan sangat malas. Tiap malam tidurnya Bu Rodiah ini tidak tenang, sering ngigau, dan menurut pengakuan Neng, dia ini sering menjerit-jerit ketakutan. Tapi anehnya ketika Bu Rodiah ini sehari saja istirahat di rumah, badannya itu langsung segar kembali. Tapi ketika dia kembali ke pasar, badannya itu langsung lemas dan Bu Rodiah terlihat pucat. Singkat cerita, setelah beberapa hari Bu Rodiah ini beristirahat di rumah, dia bertekad kembali untuk berjualan lagi di pasar. Tapi sayangnya ketika dia datang lagi ke pasar, ke kiosnya untuk berjualan, keanehan kembali terjadi. Keanehan ini bukan hanya dirasakan oleh Bu Rodiah. Semenjak Bu Rodiah buka kembali kiosnya, lorong tempat kiosnya Bu Rodiah ini sama sekali tidak didatangi pengunjung. Padahal keadaan pasar saat itu sedang sangat ramai. Di titik ini Bu Rodiah mulai menyerah. Karena dia pikir ini bukan hanya menyerang kiosnya, tapi juga menyerang tetangga-tetangga kiosnya di lorong tersebut. Sambil menangis, Bu Rodiah bilang ke anaknya, "Ibu tidak mau apa yang terjadi pada kiosnya berimbas kepada tetangga-tetangga kiosnya di lorong itu. Dan mau tidak mau, ibu harus menutup kiosnya agar kios yang lain tetap bisa berjualan dan mendapatkan pelanggan." Memang cukup sedih apa yang terjadi kepada Bu Rodiah, tapi kita juga salut atas ketabahannya.
Dan sejak saat itu Bu Rodiah tidak lagi berjualan di pasar. Tapi meskipun tidak berjualan di pasar, dia tetap membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Dan benar kata orang, rezeki itu tidak kemana. Pelan-pelan usaha yang dibangun Bu Rodiah di rumahnya ini mulai bangkit. Pelanggan-pelanggannya di pasar pun mulai berdatangan ke rumahnya dan supplier-supplier mau mengirimkan barang ke rumahnya. Dan setahun kemudian warung Bu Rodiah yang dulunya kecil akhirnya menjadi warung yang cukup besar. Bahkan Bu Rodiah sudah bisa buka cabang dan menyuplai barang ke warung-warung lain. Hingga pada suatu hari di tengah malam, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor rumah Bu Rodiah. Ternyata yang bertamu pada malam itu ada satu keluarga, dan di antara mereka ada satu yang Bu Rodiah kenalin, yaitu salah satu tetangga kiosnya di pasar saat Bu Rodiah masih berjualan di pasar. Namanya Bu Darmin. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia duduk di kursi roda, tatapannya kosong dan tubuhnya terlihat sangat kurus kering. Anak-anak Bu Darmi bercerita ke Bu Rodiah bahwa ibunya ini sudah 2 bulan mengalami sakit keras. Menurut anak-anaknya, Bu Darmi ini sudah dibawa ke rumah sakit, bahkan ke pengobatan alternatif, namun tetap aja tidak bisa disembuhkan. Bahkan di salah satu pengobatan alternatif, Bu Darmi ini diusir karena menurut sang tabib, penyakit Bu Darmi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Dan singkat cerita, ternyata Bu Darmi inilah yang selama ini mengerjain kiosnya Bu Rodiah. Motifnya karena Bu Darmi ini merasa iri, dengki kepada Bu Rodiah dikarenakan kiosnya Bu Rodiah ini sangat ramai. Bu Darmi melakukan hal tersebut berharap bahwa pelanggan Bu Rodiah ini bisa lari ke tempatnya. Dan Bu Darmi melakukan hal tersebut karena kemauannya sendiri, dan anak-anak serta keluarganya sama sekali tidak mengetahui soal hal ini. Dan maksud kedatangan anak-anak Bu Darmi beserta keluarganya ke rumah Bu Rodiah, mereka berharap agar Bu Rodiah ini memaafkan Bu Darmi agar Bu Darmi ini lekas sembuh. Dan Bu Rodiah pun dengan lapang dada memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Bu Darmi. Bu Rodiah berpikir apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah terjadi. Lagi pula Bu Rodiah sekarang sudah memulai usaha baru dan usahanya itu cukup maju. Dan keajaiban pun terjadi ketika Bu Rodiah ini memaafkan Bu Darmi. Tubuhnya Bu Darmi yang lemas tidak mampu bergerak perlahan mulai menunjukkan tubuhnya ini bergerak walaupun hanya pergerakan kecil dan perlahan. Bibirnya dengan susah payah mengucapkan terima kasih. Namun sayang, beberapa detik kemudian nafas panjang Bu Darmi terdengar dan Bu Darmi mengembuskan napas terakhir. Dia meninggal di hadapan Bu Rodiah yang dia jahili di pasar tersebut. Singkat cerita, sehari setelah pemakaman Bu Darmi, ketika Bu Rodiah sedang menyapu halaman rumahnya pada malam hari, dia melihat sesosok seperti Bu Darmi berdiri di bawah lampu. Tubuhnya seperti transparan. Sosok itu mengatakan, "Aku meminta maaf karena telah melakukan hal yang tidak baik kepada Bu Rodiah. Dan juga aku berterima kasih atas kelapangan hati Bu Rodiah yang telah memaafkanku." Dan setelah itu sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan itulah akhir dari cerita tentang Bu Darmi dan Bu Rodiah. Mungkin bagi saya yang menceritakan dan kalian yang mendengarkan cerita ini terlalu dramatis dan berlebihan. Tapi bagi yang merasakan hal-hal seperti ini secara langsung, seperti Bu Rodiah, pasti ini cukup membekas di benaknya. Dan untuk kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, bisa langsung ke X, ke akunnya Mas Musidik Tanya Demit,
Selain ada cerita lengkap dari cerita yang kita bahas barusan, terdapat juga cerita-cerita horor menarik lainnya. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Siapa tahu mereka juga suka dengan cerita ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.